Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam untuk anak-anak semuanya. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Berjumpa kembali bersama Patimura. Ya, pada kesempatan kali ini Patimura kembali akan menemani anak-anak semua untuk belajar. Hari ini kita akan belajar di kelas 5, tema 7, subtema 2, dan kita memasuki pembelajaran pertama. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran dan kita mengharapkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal masa depan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal. Di antaranya, kita akan belajar mengenai peristiwa pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita juga akan mempelajari tentang kalor mengubah suhu benda. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar anak-anak menjadi lebih paham terhadap materinya. Yuk langsung saja ke materinya. Peristiwa pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kalau anak-anak melihat foto ini adalah foto saat pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ya, ini adalah foto aslinya. Jadi, pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Anak-anak bisa melihat di belakang Bung Karno banyak sekali para tokoh pergerakan nasional, dan jangan lupa juga di depan mereka banyak sekali rakyat Indonesia yang sudah dari pagi berkumpul untuk menunggu Bung Karno membacakan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini adalah rumah Laksamana Maeda dan juga ini adalah rumah Bung Karno. Apa hubungannya? Jadi, sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maeda, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jepang atau jam 10 waktu Indonesia Barat telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jadi, rumah Laksamana Maeda adalah untuk menyusun naskah proklamasi. Sedangkan untuk pembacaannya adalah di rumah Bung Karno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Nah, ini ada Bung Karno, ada Wali Kota Jakarta Suwiryo saat itu, dan juga ada Dr. Muwardi. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno antara lain, yang pertama, pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dibacakan langsung oleh Bung Karno. Yang kedua, pengibaran bendera merah putih, dan yang ketiga adalah sambutan. Ada dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Nah, ini ada tokoh penting juga, ada Latif Hendraningrat dan Sayuti Melik. Jadi, upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol, ya. Artinya berbeda sekali dengan upacara 17 Agustus yang setiap tahun kita laksanakan, ya. Itu pas pertama kali tahun 45 itu tanpa protokol karena belum ada persiapan yang matang tentunya. Latif Hendraningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Dr. Desmond Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon.
Dengan suaranya yang mantap, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Nah, berikut teks proklamasinya. Jadi, Sayuti Melik adalah yang mengetik naskah proklamasi. Nah, ini teks proklamasi. Yang ini adalah teks asli tulisan tangan dari Bung Karno ya, ketika sedang dirembukan atau dibicarakan, disusun, dirumuskan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo ya di rumah Laksamana Maeda. Seperti inilah hasilnya. Sedangkan ketika diberikan ke Sayuti Melik, diketik, dan inilah hasil ketikan dari Sayuti Melik ya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, jadi ini penyebutan atas nama bangsa Indonesia merupakan hasil usulan. Jadi Soekarno dan Hatta itu dianggap mewakili seluruh rakyat Indonesia dan berhak tanda tangan di situ. Mewakili seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah ada sosok yang namanya Bu Fatmawati ya. Jadi, sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Nah, bendera Sang Saka Merah Putih dijahit langsung oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Dia adalah istri dari Bung Karno. Suhud mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Latif Hendraningrat. Kemudian Sang Merah Putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Seusai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan juga Dr. Muwardi. Nah, setelah kita mempelajari tentang peristiwa pembacaan proklamasi, mari kita coba untuk mengerjakan soal-soalnya. Yang pertama, kapan teks proklamasi kemerdekaan dibacakan? Ya, jawabannya adalah pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ini harusnya semua masyarakat Indonesia tahu ya, karena tiap tahun kita memperingatinya. Apalagi yang membuat kamu teringat terus pastinya lagu 17 Agustus tahun 45 ya. Itu judulnya adalah lagu Hari Merdeka ya, bukan judulnya 17 Agustus. Oke, lanjut nomor 2. Di mana teks proklamasi dibacakan? Di rumahnya Bung Karno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Nomor 3. Siapakah yang membuat dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan? Ya, yang membuat atau merumuskan ada Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Sedangkan yang membacakan adalah Bung Karno. Oke, lanjut. Siapa sajakah tokoh yang hadir pada acara pembacaan teks proklamasi? Banyak ya, diantaranya adalah para tokoh pergerakan nasional Indonesia, ada Bung Hatta, ada Wali Kota Suwiryo, Dr. Muwardi, dan masih banyak lagi. 5. Apa saja susunan acara yang dilakukan pada pembacaan teks proklamasi? Ada 3 pembacaan teks proklamasinya oleh Bung Karno. Ada pengibaran bendera merah putih yang dikibarkan oleh Suhud dan Latif Hendraningrat. Dan berikutnya ada sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang kalor atau panas yang mengubah suhu benda. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Nah, perhatikan, contoh bahwa kalor dapat mengubah suhu benda ketika air panas memiliki suhu tinggi dan air dingin memiliki suhu rendah. Apabila kedua air dicampurkan,
campuran itu akan menghasilkan suhu yang baru. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Nah, contoh kalau misalkan kita mau mandi air hangat dari panci ataupun dari ketel yang berisi air mendidih, kita masukkan ke bak ya. Itu kan nggak mungkin langsung kita buat mandi, pasti dicampurkan dengan air dingin. Nah, air dinginnya suhunya meningkat, air panasnya juga menurun, maka akan muncul suhu yang baru ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang beberapa peristiwa perubahan suhu karena kalor. Yang pertama, saat memasak air yang dingin berubah menjadi panas. Itu ya. Yang kedua, setelah berolahraga, tubuh menjadi berkeringat karena suhu tubuhmu naik. Yang ketiga, sendok menjadi panas saat digunakan untuk mengaduk kopi ya. Kalornya berasal dari air panasnya. 4. Besi yang dibakar akan menjadi panas. Yang kelima, saat siang hari tubuh terasa panas saat berjalan di bawah sinar matahari. Yang keenam, air raksa dalam termometer akan naik saat terkena panas tubuh. Nah, demikian teman-teman. Tidak terasa, materi pembelajaran pada kesempatan hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus semangat dalam menggapai cita-cita. Ya, semangat belajar. Sekian dari Pak Timura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.